Halo Sobat Nakes, kali ini kita akan membahas tentang salah satu diagnosa dalam materi keperawatan psikiatri, yaitu resiko perilaku kekerasan. Definisi resiko perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk ekspresi kemarahan yang tidak sesuai, di mana seseorang melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan atau mencederai diri sendiri, orang lain, bahkan merusak lingkungan. Perilaku kekerasan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan. Perawat dapat mengidentifikasi dan mengobservasi tanda dan gejala perilaku kekerasan, dimulai dari segi fisik, yaitu muka merah dan tegang, mata melotot atau pandangan tajam, tangan mengepal, postur tubuh kaku, dan jalan yang mondar-mandir. Kemudian dari segi verbal, yaitu bicara kasar, suara tinggi, membentak atau berteriak, mengancam secara fisik, mengumpat dengan kata-kata kotor. Kemudian dari segi perilaku, melempar atau memukul benda pada orang lain, menyerang orang lain atau melukai diri sendiri, serta merusak lingkungan, dan juga mengamuk atau agresif. Kemudian yaitu dari segi emosi, yaitu emosi yang tidak adekuat, pendendam dan juga jengkel, tidak berdaya, bermusuhan, mengamuk, menyalahkan, dan juga menuntut. Dari segi intelektual, yaitu cerewet, kasar, berdebat, dan juga meremehkan. Dari segi spiritual, yaitu merasa berkuasa, merasa benar sendiri, mengkritik pendapat orang lain, menyinggung perasaan orang lain, tidak peduli, dan kasar. Kemudian dari segi sosial, yaitu menarik diri, penolakan, ejekan, dan juga sindiran. Penata laksanaan risiko perilaku kekerasan. Penata laksanaan risiko perilaku kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan farmakologi dan non-farmakologi. Penata laksanaan farmakologi ada beberapa penanganan atau penata laksanaan yang sering dilakukan terhadap pasien gangguan emosional atau marah. Penata laksanaan secara farmakologi menggunakan golongan obat anti-anxiety dan sedatif hipnotik seperti lorazepam dan clonazepam yang sering digunakan untuk menenangkan perlawanan klien. Ada juga golongan antidepresan. Jenis obat yang termasuk golongan ini seperti amitriptilin dan trazodone. Obat ini menghilangkan agresivitas yang diberikan pada pasien dengan gangguan mental. Nah, kemudian untuk penata laksanaan non-farmakologi dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pelaksanaan atau yang sering disingkat SP. Nah, untuk kasus risiko perilaku kekerasan ada 4 SP yang tersedia, yaitu dari SP1 hingga SP4. Masing-masing SP memiliki intervensi keperawatan yang berbeda-beda. Contohnya yaitu dari SP1, yaitu melatih cara mengontrol marah dengan teknik napas dalam. Kemudian SP2 yaitu melatih cara mengontrol marah dengan memukul bantal atau benda lunak. Kemudian SP3 yaitu melatih cara mengontrol marah dengan cara spiritual. Dan SP4 yaitu melatih cara mengontrol marah dengan cara minum obat. Sobat Nakes, demikian tadi video tentang risiko perilaku kekerasan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya dan salam sehat jiwa.